Bapak Ibu, berikut kami sampaikan informasi tentang peraturan yang harus dipahami oleh kepala sekolah dan guru untuk menghadapi wartawan bodrek atau alias abal-abal yang berkunjung ke sekolah. Peraturan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang disahkan pada tanggal 23 September tahun 1999. Di sini sebutkan, yang pertama, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Kedua, perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Tiga, kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya, serta masyarakat umum dan memperoleh informasi. Yang keempat, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Yang kelima, organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Selanjutnya, kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Pasal 3 disebutkan pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pasal 4 disebutkan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pasal 5 disebutkan pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pers wajib melayani hak jawab, pers wajib melayani hak koreksi. Pasal 7, wartawan bebas memilih organisasi wartawan. 2, wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Disebutkan pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut: A. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. B. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. C. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. D. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Yang C. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Pasal 15 disebutkan, dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: A. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. B. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers. C. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. D. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. E. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.
Yang F. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Yang G. Mendata perusahaan pers. Kemudian selanjutnya, ini dalam surat keputusan Dewan Pers tentang kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik pasal 1, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Penafsirannya adalah yang A. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers. Yang B. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Yang C. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Yang D. Tidak beritikat buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Di pasal 2 disebutkan wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Penafsirannya adalah cara-cara yang profesional adalah A. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber. Yang B. Menghormati hak privasi. C. Tidak menyuap. D. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. E. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang. F. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara. G. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. H. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Pasal 3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsirannya adalah A. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck terhadap kebenaran informasi itu. B. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. C. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. D. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. Pasal 4 disebutkan wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Tafsirannya adalah A. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. B. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. C. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. D. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Yang E. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Di pasal 5 disebutkan wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penafsirannya adalah A. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Yang B. Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Pasal 6 disebutkan wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Tafsirannya A. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. B. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Di pasal 7 disebutkan
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Penafsirannya adalah A. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. B. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. C. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. D. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. Pasal 8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Penafsirannya adalah A. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. B. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Pasal 9 disebutkan wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Penafsirannya, A. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. Yang B. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pasal 10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf pada pembaca, pendengar, dan atau pemeriksa. Penafsirannya, A. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. B. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal 11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsirannya adalah A. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Yang B. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. C. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Ditetapkan di Jakarta Selasa 14 Maret 2006. Selanjutnya peraturan tentang Dewan Pers tentang standar kompetensi wartawan. Bahwa untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat, menjaga kehormatan profesi wartawan, serta mewujudkan dan melindungi kemerdekaan pers, diperlukan standar kompetensi wartawan. Bahwa uji kompetensi wartawan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalitas wartawan dan melahirkan karya jurnalistik yang berkualitas, serta menghindari terjadinya penyalahgunaan profesi wartawan. Sertifikat dan kartu kompetensi wartawan. Standar kompetensi wartawan yang merupakan tindak lanjut deklarasi Piagam Palembang pada peringatan pers nasional tahun 2010 di Palembang, Sumatera Selatan, bertujuan antara lain untuk menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik, menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi, khusus penghasil karya intelektual, serta menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan. Wartawan yang dinyatakan kompeten berhak menerima sertifikat dan kartu kompetensi wartawan. Penerbitan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan diterbitkan oleh Dewan Pers. Pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan
Sertifikat dan kartu kompetisi wartawan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena wartawan bersangkutan a. melanggar kode etik jurnalistik, yaitu melakukan plagiat, membuat berita bohong, menerima suap atau menyalahgunakan profesi wartawan, atau melanggar hak tolak atau ingkar dan off the record. B. melanggar kode etik jurnalistik selain yang diatur pada poin 1A lebih dari 3 kali selama 6 bulan. C. melakukan kebohongan saat menyerahkan dokumen kelengkapan UKW. 2. Usulan pencabutan sertifikat dan kartu kompetisi disampaikan kepada Dewan Pers secara tertulis disertai bukti pendukung. Demikianlah informasi yang diberikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.